Salam, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Saat ini firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh istirahat dengan tenang dan boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, dan firman-Mu boleh berbicara di dalam hati kami yang akan mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema dari renungan pagi hari ini adalah di mana hati kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, ada suatu hal yang disimpan dalam hati setiap orang. Bahkan hal itu bisa benar-benar mewarnai dalam hidupnya dan menguasai hidupnya. Misalnya, seorang yang sedang jatuh cinta, yang ada dalam hatinya adalah orang yang dicintainya. Setiap hari ingat dia, memikirkan tentang dia, membayangkan bagaimana bisa bahagia bersama dia, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang tersimpan dalam hati setiap orang tentu berbeda. Ada yang hatinya dikuasai asmara, ada yang dikuasai dengan pekerjaan yang begitu menumpuk, ada yang dikuasai oleh karena hobinya, persoalan, karena kekhawatiran, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang menguasai hati kita saat ini? Apakah hal itu berkenan kepada Allah atau tidak? Masalahnya seringkali hati kita dikuasai oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang orang yang hatinya dikuasai oleh harta benda. Mengumpulkan harta benda di dunia, sampai bisa pada tahap di mana hartanya, disitulah hatinya, dan tidak ingat lagi pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita mungkin tidak bermasalah soal mengumpulkan harta, tapi kita bisa dikuasai oleh hal-hal lain yang sampai betul-betul menguasai hati kita. Mungkin dikuasai karena bergumul soal kebutuhan, persoalan dengan orang lain, amarah, sakit hati, kesedihan, kekhawatiran, atau hal-hal lain yang sudah saya sebutkan di atas. Tentu hal itu bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah, apalagi kalau kita benar-benar dikuasainya sampai kita melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak hati-hati, hati kita bisa dikuasai oleh urusan-urusan dunia, dan Allah tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa termasuk mengabdi kepada mamon. Terlebih orang zaman sekarang banyak yang terikat dengan mamon. Seharusnya kita mengabdi pada Allah,
tidak dikuasai mamon atau hal duniawi. Allah ingin kita punya hubungan yang spesial dengannya. Mengabdi berarti kita terikat dengan Allah, waktu sepenuhnya untuk Tuhan, semua yang kita lakukan untuk Allah, hati kita tertuju pada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita saat ini mengoreksi hati kita masing-masing. Apa yang sedang memenuhi hati kita, apa yang sedang menguasai kita, sampai kita lupa pada Allah, lupa ibadah, lupa berdoa, mungkin juga lupa membaca Alkitab. Jika kita menemukan bahwa hati kita dikuasai oleh hal yang tidak diperkenan Allah, ini saatnya untuk kita kembali kepada Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah juga kepada mamon. Kita harus sepenuhnya mengabdi kepada Allah. Oleh sebab itu saat ini mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, dan biarlah hati kita tertuju kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami agar hati kami dikuasai oleh Tuhan, tidak dikuasai oleh hal-hal yang mengikat di dunia ini. Ampuni dalam kehidupan kami kalau seringkali saat ini hati kami dikuasai oleh harta benda, dikuasai oleh persoalan, kekhawatiran, ketakutan, dan hal yang lainnya. Biarlah saat ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, dan hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan kami sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.